Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Profesor Muhammad Ali Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif dan Teori Dakwah, dan yang terhormat Ustadz Ainul Yakin selaku asisten dosen pengampu mata kuliah Perspektif dan Teori Dakwah Program Magister KPI UIN Sunan Ampel Surabaya, serta teman-temanku yang berbahagia. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dikisahkan ketika berhalwat di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril, yakni berupa surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Setelah mendapatkan wahyu itu, Rasulullah menceritakan kepada istrinya Khadijah. Lalu Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu sepupunya, yakni Warokoh bin Naufal. Lalu di situ saat pertemuan itu Warokoh bin Naufal mengatakan bahwa apa yang dialami Nabi Muhammad adalah suatu tanda kenabian, bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menjadi nabi terakhir di muka bumi. Lalu kapankah Nabi Muhammad mulai berdakwah? Nabi Muhammad mulai berdakwah itu setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada umat manusia di muka bumi. Namun pada proses dakwah pertama kali Nabi Muhammad ini harus menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran. Masyarakat Arab masih hidup dalam zaman jahiliyah, yakni pada zaman itu perempuan dianggap tidak memiliki nilai. Jadi bayi-bayi yang baru lahir, jika jenis kelaminnya itu perempuan, mereka akan dikubur hidup-hidup. Lalu masyarakat Arab waktu itu masih menyembah berhala atau patung. Kalau mereka udah bosan, jenuh sama patungnya, patung itu akan diperjualbelikan. Nah, keadaan di zaman jahiliyah seperti itu dapat diselamatkan dengan lahirnya dan tumbuhnya agama Islam di Jazirah Arab. Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah diharapkan akan membawa pada perubahan peradaban bagi bangsa Arab, sehingga Islam itu akan menerangi peradaban jahiliyah yang berada dalam kegelapan. Nah, maka untuk sampai ke dalam perbaikan masyarakat yang diharapkan itu terasa amat sulit, jadi membutuhkan waktu yang lama dan perjalanan dakwah yang panjang, sehingga Rasulullah membutuhkan strategi yang tepat agar dakwah dapat mampu masuk ke masyarakat. Strategi apa sih yang digunakan oleh Rasulullah dalam memberikan dakwah kepada masyarakat di Mekah? Jadi di periode Mekah ini Rasulullah itu menggunakan dua strategi. Yang pertama yakni dakwah siriyah, dan yang kedua adalah dakwah jahriyah. Dakwah siriyah ini adalah dakwah secara rahasia yang dilakukan oleh Nabi kepada kerabat terdekat, keluarga, serta sahabat. Sedangkan dakwah jahriyah itu dilakukan oleh Nabi kepada keluarga besar, kepada penduduk Mekah, dan juga kepada penduduk di luar kota Mekah. Dakwah siriyah itu dimulai setelah Nabi mendapatkan wahyu, yakni Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada keluarga dan kerabat terdekat beliau. Di dakwah siriyah
atau dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah menggunakan 3 tahap. Tahap pertama yakni menyeru kepada keluarga terdekat. Nabi mulai mengajak manusia dengan memperkenalkan Islam kepada keluarga beliau, yakni Khadijah binti Khuwailid, yakni istri beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu Zaid bin Harithah al-Kalabi, dan Abu Bakar as-Siddiq. Lalu di tahap kedua, orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam ini menyeru kepada orang-orang terdekat mereka, seperti halnya Abu Bakar as-Siddiq yang giat mengajak orang-orang masuk Islam. Tokoh-tokoh yang diajak oleh Abu Bakar Siddiq untuk masuk Islam seperti halnya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Orang-orang tersebut atau nama-nama tersebut di dalam kitab Tarikh Islam, mereka dikenal sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam. Masyarakat kala itu mulai masuk ke dalam agama Islam satu persatu hingga Islam itu tersebar di penjuru Mekah dan menjadi pembicaraan penduduk. Terkadang Nabi Muhammad itu berkumpul bersama mereka untuk mengajari dan memberikan arahan, walaupun harus dengan cara sembunyi-sembunyi kayak gitu. Namun Nabi Muhammad belum menampakkan dakwah kepada perkumpulan kaum Quraisy secara umum karena dikhawatirkan orang-orang Quraisy yang fanatik terhadap sikap jahiliyahnya mereka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jumlah kaum muslimin saat itu udah mencapai 40 orang. Tapi Rasulullah tetap berdakwah secara rahasia karena Rasulullah tahu bahwa jumlah umat muslim saat itu belum cukup kuat untuk mampu menghadapi penganiayaan kaum Quraisy jika hal itu terjadi. Nah, hal terpenting saat itu dimanfaatkan Rasulullah untuk berkumpul dengan kaum muslimin, mengajari dan memberikan arahan kepada mereka agar memiliki prinsip yang kokoh dalam mempertahankan akidah. Dan terpilihlah rumah sahabat Arqam bin Al-Arqam al-Mahzumi sebagai markas pusat kegiatan Rasulullah dalam mengajarkan permasalahan agama secara rahasia kepada umat muslim. Dakwah Rasulullah secara rahasia ini berjalan selama 3 tahun. Dalam kurun waktu itu, kaum muslimin berhasil membentuk persatuan atas dasar persaudaraan, kerjasama, menyampaikan risalah, dan memperkuat kedudukan mereka sendiri. Fase dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun ke-4 kenabian hingga akhir tahun ke-10 kenabian. Fase dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Rasulullah setelah turunnya ayat Surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya sebagai berikut. Setelah ayat tersebut turun, hal pertama yang Rasulullah lakukan adalah mengundang kerabat dekatnya, yakni Bani Hashim, yang adalah keluarga besar Nabi. Mereka pun datang memenuhi undangan beliau, termasuk beberapa dari Bani Muthalib bin Abdul Manaf. Setelah pertemuan itu, Rasulullah berdiri di Bukit Sofa, lalu berkumpullah orang-orang Quraisy. Beliau mengajak orang-orang Quraisy kepada tauhid dan beriman terhadap risalah beliau dan hari akhir. Nabi Muhammad kemudian berbicara, bagaimana menurut kalian jika aku beritahu kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah sana hendak menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Lalu orang-orang Quraisy menjawab, ya tentu saja, kami tidak pernah mengetahui kecuali engkau selalu jujur, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan bagi kalian dari azab yang sangat pedih. Maka di sana ada Abu Lahab, paman Nabi Muhammad, menanggapi, celakalah engkau sepanjang hari ini, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Atas penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Rasulullah inilah lalu Allah menurunkan wahyu, yakni surat Al-Ahzab. Setelah dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah, pemimpin Quraisy itu mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, maka semakin keras juga tantangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong kenapa orang-orang Quraisy itu menentang dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah persaingan berebut kekuasaan. Orang Quraisy mengira bahwa tunduk kepada agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad
berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Sedang bangsa Arab itu selalu bersaing untuk merebut kekuasaan dan pengaruh gitu kan. Yang kedua itu hilangnya kasta. Jadi penyamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya. Bangsa Arab itu kan hidup berkasta-kasta. Nah, tiap orang itu punya golongan kasta yang nggak boleh dilampaui. Sedangkan seruan Nabi Muhammad itu kan tentang tentang pemberian hak yang sama terhadap sesama manusia. Yang ketiga, orang Quraisy itu tidak bisa menerima ajaran Nabi Muhammad yang menegaskan tentang adanya hari pembalasan di akhirat nanti. Yang keempat, orang Quraisy itu terlalu taklid kepada nenek moyang. Mereka taklid kepada tradisi nenek moyang dengan membabi buta. Mereka mengikuti langkah-langkah peribadatan pergaulan yang dilakukan oleh bangsa Arab zaman jahiliyah. Yang terakhir adalah hilangnya perdagangan patung. Ini lebih ke alasan materi sebenarnya, karena salah satu usaha dari orang Arab zaman jahiliyah itu adalah memahat patung yang menggambarkan berhala-berhala yang mereka sembah, yakni Lata, Uzza, Mana, dan Hubal. Mereka menolak ajaran Nabi Muhammad karena memang apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Ketabahan Rasulullah menghadapi orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu secara terang-terangan menolak dakwah Rasulullah. Mereka berusaha keras untuk menghentikan ajaran Nabi Muhammad dengan melancarkan berbagai cara. Dan usaha mereka untuk menghentikan perkembangan Islam itu tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada para sahabat. Ada beberapa kisah. Yang pertama adalah saat utusan Quraisy itu menghadap kepada Abu Thalib. Kaum Quraisy itu kan tidak ingin adanya persamaan derajat. Nah, mereka tuh khawatir kalau kekuasaan sama usaha dagangnya mereka itu terganggu oleh proses dakwahnya Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian kaum Quraisy menghasut paman Nabi Muhammad, yakni Abu Thalib. Kaum Quraisy menyuruh Abu Thalib untuk memerintahkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah beliau. Lalu kaum Quraisy di sini tuh berjanji ke Abu Thalib akan memberikan imbalan yang setimpal kepada Abu Thalib apabila ia tidak menghalangi rencana kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun apa hasutan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Abu Thalib itu ditolak oleh Abu Thalib itu sendiri. Selanjutnya yakni setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam. Masuknya dua tokoh Quraisy kuat ini masuk Islam sebenarnya memberikan kekuatan di pihak kaum muslimin. Melihat perkembangan Islam yang menjadi kuat, akhirnya kaum Quraisy itu gusar lalu mengirimkan Utbah bin Rabi'ah menghadap ke Nabi Muhammad. Utbah bin Rabi'ah ini menghadap ke Nabi Muhammad dengan memberikan berbagai penawaran kepada Nabi Muhammad, seperti halnya menawarkan tentang kekayaan harta benda, menawarkan kedudukan di struktur Quraisy, agar semua itu dilakukan Utbah agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Namun apa yang dilakukan Nabi Muhammad menolak atas tawaran Utbah bin Rabi'ah, karena Nabi itu menjalankan tugas tanpa pamrih. Ini Nabi Muhammad tidak membutuhkan upah atas dakwahnya karena Allah Subhanahu wa taala sudah memampukan beliau dalam hal itu. Yang ketiga, musyrik memutuskan untuk memerangi Islam dan merugikan Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi Muhammad itu sedang sholat, lalu pas beliau sujud, tanpa dia sadari ada Abu Jahal paman Nabi mendekati beliau. Abu Jahal itu mengangkat kakinya yang siap menginjakkan telapak kakinya ke atas tubuh Nabi Muhammad yang sedang sujud. Namun saat Abu Jahal itu belum sempat melakukannya, tiba-tiba Abu Jahal itu langsung lari kayak orang ketakutan gitu. Abu Jahal itu pas itu ditanya sama teman-temannya, kenapa ia lari ketakutan. Lalu Abu Jahal itu bilang kalau antara aku dan Muhammad itu dipisahkan oleh parit api, yang seandainya aku mendekat, niscaya aku akan terbakar. Jadi Abu Jahal itu melihat ada parit api di antara dia sama Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah untuk menguatkan hati kekasihnya,
untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala tuh enggak selamanya tidak akan pernah rela jika Rasulullah itu direndahkan, apalagi oleh kaum Quraisy. Musibah yang menimpa Nabi Muhammad. Ini cerita tentang Uqbah bin Abu Mu'id. Dia tuh orang Quraisy yang selalu mengusik dan mengganggu Rasulullah SAW. Uqbah ini dikenal sebagai orang yang suka cari perhatian ke pemimpin Quraisy. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ketika Rasulullah tengah sholat di dekat Ka'bah, saat itu Abu Jahal dan teman-temannya tengah duduk. Di antara mereka ada yang berkata, "Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran hewan sembelihan milik Bani Fulan untuk diletakkan di punggung Muhammad saat sujud?" Akhirnya salah satu di antara mereka, yakni Uqbah bin Abu Mu'id, bangkit dari duduk lalu mengambil kotoran hewan dan menunggu Rasulullah sujud. Saat Rasulullah sujud, ia meletakkan kotoran itu di pundak Nabi Muhammad. Abu Jahal tuh nggak sama teman-temannya ketawa terbahak-bahak gitu kan. Terus Rasulullah yang tengah sujud tidak bangun sampai Fatimah datang menghampiri beliau lalu membuang kotoran yang ada di punggung beliau. Setelah bangun dari sujudnya, beliau bersabda, Nabi Muhammad ini berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, timpakan hukumanmu pada orang-orang Quraisy ini." Beliau itu mengucapkannya sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan oleh beliau, "Ya Allah, timpakan hukumanmu pada Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'id." Intinya Nabi Muhammad itu menyerahkan urusan-urusan tentang Uqbah bin Abu Mu'id dan Abu Jahal dan kawan-kawannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian peletakan kotoran itu, tiba waktunya orang-orang Quraisy itu berjumpa dengan Rasulullah dan kaum muslimin di perang Badar. Perang Badar itu kan di akhirnya kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Nah, dalam perang Badar ini Uqbah bin Abu Mu'id, si orang Quraisy yang ngasih kotoran hewan di punggung Nabi Muhammad itu, menjadi salah satu musuh yang ditawan. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah memanggil para tawanan Badar. Tebusan masing-masing dari mereka sebesar 4.000 dinar, sementara Uqbah bin Abu Mu'id telah dibunuh sebelum penebusan para tawanan. Ali menghampirinya lalu membunuhnya. Jadi doa Nabi Muhammad itu benar-benar mustajab. Padahal orang-orang Quraisy itu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa orang-orang Quraisy sebenarnya tuh tahu kalau doa Nabi Muhammad itu memang mustajab, tapi mereka tetap mengingkari kebenaran itu. Selanjutnya, hal yang paling banyak dilakukan oleh orang musyrik, siksaan kaum Quraisy kepada umat muslim yang tiada henti membuat Khabbab bin Arat mengeluh. Khabbab ini mengeluhkan beratnya siksaan yang dialaminya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab keluhan Khabbab bahwa, "Wahai Khabbab, orang-orang yang sebelum kalian pernah disisir kepalanya dengan sisir besi sehingga terlepas tulang dari daging dan uratnya, tetapi ia tidak pernah berpaling dari agamanya. Ada pula yang dipenggal lehernya hingga kepalanya putus, namun ia tetap teguh dengan agamanya. Sungguh Allah akan menenangkan perjuangan agama ini sehingga suatu saat nanti orang akan berkendaraan dari Syan'ah hingga Hadramaut tanpa merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Sampai serigala bisa berdampingan dengan kambing tanpa memangsanya. Namun sungguh kalian adalah orang-orang yang suka tergesa-gesa." Mendengar jawaban Rasulullah, Khabbab pun ikhlas dengan penderitaannya dan tetap berpegang teguh dengan keimanannya terhadap agama Islam. Orang-orang musyrik adalah orang-orang Quraisy yang membenci Nabi Muhammad. Dan suatu hari ketika Nabi Muhammad beribadah di Ka'bah, Nabi didatangi oleh orang kafir Quraisy. Mereka langsung menyerang Nabi hingga tak berdaya. Beruntungnya ada Abu Bakar yang segera membantu Nabi Muhammad, dan Abu Bakar di situ berkelahi dengan orang-orang Quraisy. Akhirnya Abu Bakar berhasil mengusir kaum Quraisy itu, namun keadaan setelahnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu mengalami luka yang cukup parah. Kejadian-kejadian penyerangan terhadap Nabi Muhammad itu sebenarnya terjadi berulang-ulang. Makanya Abu Bakar selalu berusaha melindungi Nabi Muhammad dari serangan kafir Quraisy. Nah, serangan orang-orang musyrik itu terus saja membahayakan Rasulullah dan para sahabat kan, ya. Akhirnya
Melihat hal itu, Rasulullah memutuskan untuk memerintahkan umat Islam berhijrah ke Habsyi atau Ethiopia. Alasan Rasulullah meminta para sahabat untuk hijrah ke Habsyi itu karena Rasulullah tahu bahwa Raja Habsyi itu sangat adil dan tidak pernah berbuat aniaya kepada sesama manusia. Jadi Rasulullah itu merasa bahwa kaum muslimin akan aman di sana. Nah, hijrah ke Habsyi ini tuh dilakukan dalam 2 gelombang. Rombongan pertama, kaum muslimin itu berjumlah sekitar 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Lalu dilanjutkan, rombongan hijrah kedua itu berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Di antara orang-orang tersebut terdapat Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Muhammad, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, dan Ja'far bin Abu Thalib. Nah, rombongan ini tuh mendapat sambutan baik dan penghormatan dari Raja Najasyi. Namun kaum Quraisy itu berusaha merusak kedudukan mereka di Habsyi. Jadi kaum Quraisy itu mengirim utusan yang dipimpin oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Aish serta memberi hadiah untuk Raja Habsyi. Kaum Quraisy itu meminta agar menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Kaum Quraisy itu bilang ke Raja Habsyi kalau kaum muslimin itu menjelek-jelekkan Nabi Isa dan ibundanya. Lalu pas Raja Najasyi itu menanyakan hal tersebut kepada kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin ini menjelaskan pandangan Islam tentang Isa dengan sebenar-benarnya. Maka Raja Najasyi ini akhirnya mengamankan kaum muslimin dan menolak menyerahkan mereka kepada kaum Quraisy. Reaksi orang-orang Quraisy ketika melihat penyebaran Islam. Jadi orang-orang Quraisy itu sadar akan perkembangan Islam yang pesat. Akhirnya mereka khawatir lalu memutuskan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Di pemboikotan ini tuh mereka menulis beberapa daftar peraturan yang lalu digantung di dinding Ka'bah. Isi peraturan itu adalah tidak memperbolehkan proses jual beli kepada umat Islam. Lalu dilarang mengadakan perdamaian, dilarang untuk mengadakan pernikahan dengan Bani Hashim, Bani Muthalib ataupun umat Islam. Mereka juga dilarang berbicara, mengunjungi orang sakit dari Bani Hashim, dan pemukiman umat Islam itu dikucilkan di bagian ujung utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy, sehingga umat Islam itu tidak dapat berhubungan dengan masyarakat di Mekah. Tak lama setelah pemboikotan ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Menurut suatu riwayat, Abu Thalib meninggal di bulan Ramadan di tahun ke-10 kenabian. 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib, Sayyidah Khadijah juga meninggal dunia. Khadijah binti Khuwailid atau dikenal dengan Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad yang merupakan orang pertama yang masuk Islam. Ramadan di tahun ke-10 kenabian betul-betul benar-benar menjadi periode kesedihan mendalam bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, periode tersebut dikenal sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan yang benar-benar menguji kesabaran dan juga ketabahan Nabi Muhammad dalam menghadapi musibah dan juga dalam berdakwah tanpa adanya backing dari kedua pendukung besar Nabi, yakni Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Setelah penghinaan terhadap kaum muslimin dan juga Rasulullah yang dilakukan oleh kaum Quraisy, Rasulullah akhirnya memutuskan untuk melakukan hijrah ke Taif. Taif ini merupakan satu kota di provinsi Makkah, Arab Saudi, yang berada di lereng pegunungan Sarawat. Kota ini adalah kota terbesar kedua yang berada di kawasan Hijaz. Rasulullah ke Taif itu untuk menemui salah satu suku ternama di sana, yaitu suku Bani Thaqif, yang merupakan suku paling dekat dengan Mekah dan masih memiliki hubungan saudara dengan Rasulullah, yaitu nenek Rasulullah, ibu dari Hashim bin Abdul Manaf. Rasulullah melakukan hijrah itu ditemani oleh mantan budak beliau, yakni Zaid bin Harisah. Dan di sana itu beliau menemui para pemuka Bani Thaqif, yaitu Abdul Yalil, Mas'ud, dan Hubaib. Nabi di sana tuh meminta pertolongan kepada mereka, tetapi para pemuka Bani Thaqif ini tuh menolak dan menjawab
Rasulullah dengan jawaban yang kasar. Setelah permintaan Rasulullah terhadap ketiga pemuka Bani Saqif itu tidak dikabulkan, akhirnya Rasulullah meminta agar berita Rasulullah ke Taif itu tidak disebarkan kepada orang-orang Mekah. Namun permintaan tersebut pun tidak dikabulkan oleh para pemuka Bani Saqif. Malah mereka itu menyiarkan berita kedatangan Nabi kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Selain itu, mereka juga menghasut anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu. Ya, akhirnya Zaid bin Harisah melindungi Nabi dari lemparan batu oleh anak-anak kecil tersebut. Setelah mengalami penolakan dan pelemparan batu tadi, Nabi akhirnya beristirahat di bawah kebun anggur yang berdampingan dengan kebun milik kakak beradik yang bernama Utbah dan Syaibah. Mereka merupakan sahabat karibnya Abu Jahal. Nah, sampainya di kebun itu, kemudian Nabi Muhammad itu berdoa. Nah, setelah berdoa, pemilik kebun tadi, Utbah dan Syaibah pun mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang jati diri Rasulullah, serta meminta penjelasan mengenai makna dan hakikat dari doa yang dipanjatkan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, dari percakapan antara Utbah Syaibah dengan Rasulullah, hasil percakapan tersebut menjadikan dua lelaki itu, pemilik kebun anggur itu, menjadi muslim. Sedemikian sedihnya doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad kepada Allah, akhirnya Allah itu mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad. Nah, malaikat Jibril itu datang bersama malaikat-malaikat gunung, lalu menawarkan kepada Rasulullah bahwa mereka siap menjalankan perintah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad ingin menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, maka malaikat-malaikat itu sanggup untuk mengabulkannya. Namun karena sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Rasulullah ini berkata, walaupun orang-orang Taif menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Begitulah teladan mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Walaupun mengalami penolakan, beliau tidak pernah tersinggung dan memaki-maki. Bahkan beliau malah mendoakan penduduk Taif dengan doa yang baik. Sepeninggal dua orang pendukung Nabi Muhammad, yakni paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah, serta penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Taif kepada dakwah beliau, akhirnya Allah itu menghibur Nabi Muhammad pada tahun ke-10 kenabian, yang dengan itu Allah menghibur Nabi Muhammad dengan mengisra mi'rajkan beliau. Berita tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini tentunya membuat gempar masyarakat Mekah. Bagi orang kafir, hal tersebut bisa dijadikan sebagai propaganda untuk menustakan Nabi Muhammad. Namun bagi umat Islam itu kan merupakan ujian keimanan mereka. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj ini tuh dakwah Islam menemui kemajuan. Nah, sejumlah penduduk Yasrib datang ke Mekah untuk melakukan haji. Mereka terdiri dari suku Khazraj dan Aus yang masuk Islam dalam 3 golongan. Pada tahun ke-10 kenabian, berawal dari pertikaian antara suku Aus dan Khazraj, yang dimana mereka mendambakan suatu perdamaian. Terus pada tahun ke-12 kenabian, delegasi Yasrib itu ada 10 orang suku Khazraj dan 2 orang Aus serta seorang wanita menemui Nabi Muhammad di sebuah tempat yang bernama Aqobah dan melakukan ikrar kesetiaan, yang akhirnya peristiwa tersebut dinamai perjanjian Aqobah pertama. Nah, mereka kemudian kembali ke Yasrib untuk berdakwah dan ditemani oleh seorang utusan Nabi, yaitu Mus'ab bin Umair. Pada musim haji berikutnya, jamaah haji Yasrib itu berjumlah 73 orang. Nah, atas nama penduduk Yasrib, mereka 73 orang itu meminta Nabi Muhammad untuk segera pindah ke Yasrib. Mereka berjanji kalau Nabi Muhammad pindah ke Yasrib, mereka akan terus membela agama Nabi Muhammad. Perjanjian ini pun kemudian dinamakan Perjanjian Bai'ah Aqobah II. Nah, setelah mengetahui adanya perjanjian tersebut, orang-orang kafir Quraisy itu melakukan tekanan dan intimidasi secara lebih
masih lebih gila lagi terhadap kaum muslimin. Karena melihat hal inilah akhirnya Nabi Muhammad itu memerintahkan sahabat-sahabat beliau untuk hijrah ke Yasrib. Dalam kurun waktu sekitar 2 bulanan, kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Hanya tinggal Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar yang tetap bersama Nabi di kota Mekah. Namun akhirnya Nabi Muhammad pun turut hijrah ke Yasrib bersama Ali dan Abu Bakar karena kafir Quraisy sudah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Melihat perjalanan dakwah Rasulullah di kota Mekah, kita dapat memetik keteladanan dakwah Nabi dari sikap beliau dalam berdakwah. Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau memiliki budi pekerti yang sangat luhur, di mana beliau tetap tabah dan sabar dalam berdakwah meskipun mendapat banyak tantangan dan rintangan. Dan beliau tidak pernah goyah untuk melaksanakan dakwah. Nabi Muhammad berdakwah dengan memberikan contoh yang baik, uswah hasanah, baik lisan maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Nabi Muhammad pun berdakwah dengan penuh kesabaran dan hati-hati, serta menganggap para pengikutnya sebagai sahabat. Karena Islam itu mengajarkan tentang kesetaraan sesama manusia. Dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang setia, karena beliau selalu bersama para sahabat dalam keadaan suka maupun duka. Dan beliau tidak pernah memaksakan kehendak dalam dakwahnya beliau. Beliau tuh hanya menyampaikan ajaran dari Allah SWT. Serta beliau tidak pernah menggunakan kekerasan dalam dakwahnya. Nabi Muhammad itu berdakwah dengan penuh hikmah serta sikap yang bijaksana, di mana beliau tuh selalu menyesuaikan keadaan, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melakukan sesuatu pada saat yang tepat. Mungkin sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.